Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat serta hidayatnya untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diah Aisyah Fitri, NIM 2021-299 dari kelas Hukum B. Motto hidup saya adalah, jika kamu bintang, dimanapun kamu berada akan tetap bersinar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Adapun pokok-pokok yang akan saya bahas yaitu berisi tentang 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Hasil penelitian dan pembahasan, 4. Kesimpulan dan saran. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara online melalui internet. Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum yang dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut, namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce? 2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce? 3. Bagaimanakah pembaharuan pemikiran atau konstruksi juridis? Hasil penelitian dan pembahasan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Abdul Qadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Jimli Asidik membagi dua pengertian penegakan hukum, yaitu dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitras dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dari beberapa pendapat atau pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk ke dalam rumusan tindak pidana di dalam KUHP. Namun, rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi, melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Akan tetapi, jika melihat tindak pidana penipuan yang saat ini telah mengalami perkembangan, dirasakan sulit dalam hal pembuktian jika aparat penegak hukum hanya berpedoman pada pasal dalam KUHP tersebut. Penipuan yang terjadi di dunia siber saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana, misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet, sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan. Melihat
hal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dirasakan akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tersebut. Pada akhirnya, untuk menjerat pelaku tindak pidana berbasis e-commerce, maka dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku adalah pasal 378 KUHP. Namun demikian, pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian di mana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP. Oleh karenanya, untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan pasal 28 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional. Dengan kata lain, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan lex spesialis dari pasal 378 KUHP yang merupakan lex generalis dari tindak pidana penipuan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce. Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dan menghadapi merebaknya cybercrime. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis e-commerce, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce diantaranya 1. Bukti digital, 2. Perbedaan pendapat, 3. Kemampuan penyidik, 4. Kesadaran dan perhatian masyarakat. Faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan sistem elektronik yaitu A. Terbatasnya personil tenaga ahli, B. Lemahnya pengawasan pemerintah dan penggunaan internet, C. Kendala prosedural hukum Undang-Undang ITE. Pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran yuridis. 1. Rekonstruksi penegakan hukum atau pemikiran hukum dalam konteks kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional. 2. Melakukan konstruksi hukum yang konseptual dalam menghadapi kendala juridis. 3. Meningkatkan budaya atau orientasi keilmuan. Upaya melakukan pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran yuridis sebaiknya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana, namun diperlukan dalam menghadapi masalah cybercrime karena tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran. Kesimpulan, tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional, hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yang menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Oleh karenanya, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini sebaiknya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378 dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran: Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime, sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime. Penutup. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiwit Aryani SHM selaku Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Saya menyadari bahwa presentasi saya ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan atau masih kurangnya pengetahuan dan wawasan saya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk menyempurnakan presentasi ini. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.